Wah Kang Sule tuh kalau ini mesti saklek nih. Sangat keras orangnya. Jadi kalau lawakan tuh harus begini. Sebetulnya gue nggak ada masalah sama siapapun sebetulnya. Tapi dengan suasana. Suasana yang ada di situ. Ngobrol apa sih ini kita? Kang kenapa lu mau balik lagi ke OVJ Kang? Udah ya. Ini udah mulai. Udah. Nggak kenapa-napa. Balik aja. Bukannya lu tipikal yang kalau sudah melaksanakan sesuatu kemudian di puncak akhirnya lu pindah lagi untuk membangun yang lainnya? Memang seperti itu. Tapi apa karena lu melihat OVJ kayaknya harus dibangun lagi? mungkin bisa seperti itu. Karena melihat dari sisi konsepnya yang kembali ke awal. Gitu. Iya. Makanya lu mau di sana. Ya, kenapa mau? Karena konsepnya kembali ke awal dengan cerita wayang, Sini, legenda. Terus kita cuma berlima. Kan sempat Kembali lagi. Ya, 12, dulu banyak orang dengan konsep yang berbeda. Tapi itu kan hak mereka. Iya. Hak mereka gitu. Tapi untuk saat ini sih, ya gua mah di mana bumi dipijak, di situ honor dijunjung. Tapi bukannya ini Kang, kalau misalnya nih ibaratnya Itu. OVJ dulu adalah rumah lu. Ya. Terus kemudian rumah lu ibaratnya lagi dirombak nih, dimodifikasi. Lu sempet ini gak sih kayak nggak terima atau gimana gitu? Kok jadi begini? Ya enggak lah, itu kan bukan milik gua, bukan rumah gua. Gua tuh di situ ngontrak. Tapi bukan lu rasa memiliki terhadap programnya tinggi Kang? Ya, kalau rasa memiliki iya, tapi kalau misalkan rumah punya orang, itu ya gua harusnya bersihin, ngecat, bikin bagus. Kan gitu. Kalau setelah bagus terus gua nggak di situ lagi, ditempatin sama yang lain, ya udah itu urusan yang lain, udah di situ. Mau rumahnya kemudian akhirnya lebih berantakan gitu maksudnya? Ya itu udah urusan mereka sama yang punya rumah. Berarti lu sebenarnya setuju bahwa OVJ itu memang hakikatnya harusnya drama kolosal gitu tentang cerita-cerita legenda gitu. Karena Karena awal. Awalnya memang seperti itu ya kan? Tidak ada game, tidak ada apa-apa bla 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 lah gitu. Iya. Gitu. Tapi Kang kan nama lu tuh begitu besar kan ketika berbicara mengenai OVJ sudah pasti kan berbicara mengenai 5 orang itu. Ya. Nah, pernah ini gak sih maksudnya ada pembahasan tuh dari mereka, dari teman-teman yang ada di sana kayak nanya ke lu lah sekedar konsultasi gitu. Ini kita mau bikin OVJ kayak begini nih, gitu. Ada gak sih sempat ada pembahasan gitu gak sih? Ada. Jadi gue setelah di net itu, 2 tahun setelah di net, itu salah satu dulu, sekarang dia udah kadep. Nah, dulu dia masih eksekutif produser. Dari produser sampai eksekutif produser dia kan. Datang ngobrol. Ke rumah nih ya? Iya, ke rumah gua yang di sebelah. Ayo dong, katanya lu kan mempunyai rasa memiliki. Iya, gue bilang iya, tapi gue terpaut dengan kontrak yang sudah berjalan kan tidak boleh menyalahi aturan. Secara profesional. Ya, kalau dari sisi feel, rasa, gue nggak ada masalah. Gue keluar dari OPJ juga nggak ada masalah karena habis kontrak gitu loh. Ya gue menjalankan tugas saja. Jadi nggak ada masalah juga ketika gue dipanggil lagi gitu. Iya. Kan gitu. Yang nggak boleh itu ketika gue meninggalkan OPJ gitu kan. Abis itu gue nggak ada urusan lagi sama OPJ. Tapi kalau gue kan prinsipnya silaturahmi dengan orang-orang yang ada di rumah itu kan. Masih berjalan. Itu kedua tahun terus 3 tahun sampai kapan Song? Habisnya kontrak eksklusifnya, gue ditungguin gitu kan. Waktu itu ya gue sih bersyukur aja gitu. Artinya gue masih dibutuhkan sama mereka tanpa ada hal apapun. Iya benar. Gitu. Nah kemudian kan memang 5 orang ini kan luar biasa nih Kang. Lu, Bang Andre, Bang Ajis, Mbak Nunung sama Mas Parto ini udah dalam satu rangkaian gitu kan. Ya. Nah lu memang cocoknya sama mereka doang ya Kang? Atau lu pernah punya partner, ini kayaknya gue cocok sama ini doang nih. Kan lu kalau sama Bang Andre itu jadinya minta ampun. Enak banget lihat nih yang kita gak kepikiran.
Anjing kok kepikiran sampai ke sana ya. Lawakannya gitu loh. Emang lu cocok sama Bang Andre doang tuh? Enggak. Gua malu juga. Sekarang gini aja, lu jangan tanya gua. Lu kalau sama gua gimana? Lu kan sangat membuka. Ah ya udah. Paham gue. Artinya ya nggak harus sama Andre dong. Tapi jujur banyak yang takut untuk deket sama lu Kang. Karena lu sudah sangat ini sama Bang Andre. Lu ngerasain itu gak sih? Ya mungkin salah satunya itu juga. Mungkin salah satunya itu juga ada. Gue sih ngomong sih kalau orang yang terbuka sama gue ngomong ya mau itu junior gue sekalipun nggak ada masalah bagi gue. Karena permainan komedi milik bersama pelawak. Tapi ada yang mengerti, ada yang tidak kan gitu. Emang sebuah komedi di mata seorang Sule itu seperti apa sih Kang? Ya, ini multitafsir soalnya kan. Iya sih. Ya, yang terpenting itu kan kalau komedi itu kita bermain rasa, Lang. Bermain rasa. Kadang orang tuh bisa tahu apa yang lu inginkan. Gue tuh bisa tahu apa yang lu inginkan. Lu pengennya gini nih, pengennya lu dikeselin sama gue biar dapet gongnya tuh kesalnya lu dan yang lain-lain. Nah itu feel rasa sebetulnya. Tapi kan kita melakukan itu untuk yang melihat kan. Ya. Supaya yang melihat merasa terhibur dengan apa yang kita lakukan. Ya. Tapi permasalahannya adalah lawakan itu atau komedi kan bisa jadi subjektif kan. Lucu buat ini nggak lucu buat yang lain. Iya, ya itulah. Nah gimana cara ngambil pasar yang besar itu? Kalau menurut gua goib. Goib. Komedi itu goib. Kenapa goib? Karena lu tidak bisa menentukan kelucuan lu di satu tempat. Lu misalkan di Indosiar, lucu, ya, lu pakai di net, misalkan. Belum tentu. Nah itu makanya goib. Yang membuat kelucuan itu adalah kan suasana, suasana, kenyamanan, ya kan, lawan main, kan penting juga. Kalau berbicara masalah lawan main, gua sama Andre enak, sama yang lain kan belum tentu. Karena sekarang ini kan TV itu nggak semua pemain komedi disatuin. Kadang-kadang yang bukan dia tidak menguasai komedi pun disatuin di situ. Itu kan tantangan buat kita. Tantangan atau justru halangan kan? Tantangan kalau menurut gua. Oh gitu? Iya, tantangan bagaimana caranya supaya kita bisa masuk di lini manapun gitu. Ada yang pernah yang tidak bisa diajak kerja sama untuk hal itu? Selama ini sih nggak ada ya. Nggak ada. Dan nggak tahu. Kok nggak tahu? Lo iya nggak tahu dong kalau diajak kerja sama. Berbicara masalah manusia itu, gue bisa ngomong gini, Lang, ntar lu sama gue gimmick ini ya. Lu pasti bilang, oke Kang. Gitu. Tapi kan nggak semua orang mulut sama hati itu sama. Oke di mulut tapi kok gini ya gimmicknya, gue nggak pas deh, nggak cocok deh sama lu. Kan kita nggak tahu. Nah, gue tuh percaya gini Kang, maksudnya dari prinsip dari sebuah komedi kan harus selalu ada pemancing. Satu, ibarat main volley ada toser, ada yang nyemes, ada juga keset nih, gitu. Gue sangat mengikuti alur prinsip itu gitu. Oke. Tapi bener nggak alur gue menurut lo? Kalau kelompok bener. Kalau kelompok bener. Ya. Tapi lu kan nggak dipakai sama satu TV dengan kelompok yang sama. Iya. Kalau untuk kelompok bener. Ada toser, ada pemancing, ada tatakan. Itu basic lah ya itu ya. Iya. Iya. Tapi ketika kayak lu bilang tadi. Ngobrol apa sih ini kita? Ngopi dulu. Ini ngobrolnya bebas. Karena belum ada sponsor yang masuk jadi bebas aja. Nanti juga masuk. Lihat ya, setelah gua dari sini interogasi. Tunggu 1 bulan pasti nanti ada masuk. Sponsor? Iyalah. Masa gua lencengin ke komedi. Nah itu maksud gue, lu tuh selalu paham tempat kan. Ketika ini ruang interogasi, lu paham bahwa komedinya berarti harus dikit. Gue harus bantu Gilang nih. Ya. Perjalanan hidup seperti apa yang bisa membuat lu paham di segala tempat. Lawakan lu di Net TV sama di Trans 7. Beda jauh Kang. Di Net lu lebih bermain verbal menurut gue. Ya lebih ke mungkin kelasnya AB ya. Itu. Karena gue pakai jas sama pakai wig. Iya. Apa yang terjadi dalam diri lo tuh ketika lo menempatkan diri, oh di Net berarti gue harus gini. Mindset apa yang lo timbulkan di kepala lo? Kan itu tadi Lang, di mana bumi dipijak, di situ langit harus dijunjung. Ya, berarti gue harus menyesuaikan
Nah, penyesuaian itu kan perlu proses tuh. Ya. Sementara lu tuh nge-switch-nya cepet banget. Tapi sama, gue juga sama. Gue nggak mau pakai wig lah. Kenapa gue harus begini? Awalnya gue juga begitu. Iya, gue juga nanya tuh kenapa Kang Sule jadi pakai wig di sini? Iya, awalnya gue begitu. Nah, Setelah itu, nah disitulah fungsinya orang menelaah, menafsirkan semua yang kita ikutin dalam perjalanan hidup. Artinya gue telah, oh iya berarti udah bosen nih Sule tuh rambut panjang begitu dengan gimmick-gimmick komedi yang seperti itu. Ini lebih high nih gitu. Jadi gue lebih ke baca lagi gitu. Nah gue kuncinya adalah ini mau diterusin atau enggak. Tanya ke gue, lu sanggup atau enggak? Kalau memang gak sanggup jangan. Kalau lu sanggup terusin. Pernah ada yang seperti itu, lu nggak sanggup akhirnya lu keluar dari situ? Pernah. Oke. Apa perhitungannya waktu itu? Hitung-hitungannya gimana? Karena mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi. Terus sebetulnya gue nggak ada masalah sama siapapun sebetulnya. Tapi dengan suasana yang ada di situ itu kan nggak masuk gimana gitu kan dengan konten yang seperti ini seperti itu kan berbeda-beda. Bukannya tadi lo bilang di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung? Lo iya, kan pertanyaan dari lu pernah nggak? Ya pernah juga karena gue kan manusia. Walaupun gue mengucapkan di mana bumi dipijak langit dijunjung, tidak selamanya kita akan memegang hal itu karena kita manusia. Kecuali gue malaikat, gue akan memegang itu. Oh gitu. Iya. Jadi ya gue sih gila ya gue ya. Ini benar-benar interogasi. Iya karena lo bilang begitulah makanya ketika lo berbicara hal yang lain gue kayak loh jadi mana yang harus gue pegang gitu kan? Jangan. Kalau menurut gue jangan dipegang. Lu punya pegangan sendiri. Jadi ngalir aja gitu ya maksudnya? Ngalir aja. Karena manusia itu tidak selamanya lu mempunyai pemikiran positif. Ya kan? Gak selamanya manusia itu berbuat baik. Gak selamanya manusia itu berbohong. Gak selamanya manusia itu jujur. Selalu fluktuatif tuh ya? Nah itu fluktuatif. Tapi gue gak ngelihat itu dari lu. Ya karena lu gak ngelihat. Tapi ada sebagian orang yang ngelihat. Ya. Gue sendiri juga kan seperti itu. Gue juga ngerasain hal itu semuanya. Oh iya gue salah nih ngelakuin ini nih. Harusnya gue gini. Oh seorang Sule itu juga pernah gitu ya? Loh. Gue pikir kalau udah di atas tuh Kang. Gue manusia dong. Ya enggak lah. Sama lah. Ya gue pikir kalau udah di atas tuh udah yang ini gue bener loh, ini trik gue nih bener begini-begini. Lu kayaknya harus ngikut gue gitu-gitu. Enggak ya? Enggak juga ya? Enggak lah Kang. Ya itulah manusia kan, kembali lagi ke manusia. Iya dong. Setinggi-tingginya manusia mempunyai ilmu ya. Tinggi tuh dia ilmunya itu. Pasti ada kekurangan dari ketinggian ilmunya itu. Maka dari itu manusia harus terus belajar sampai kapanpun. Iya. Nah yang menarik kemarin tuh sebenarnya gue sempat dengar di Clubhouse. Yang lu ngobrol sama mantan orang-orang TV. Yang mereka ceritain, wah Kang Sule tuh kalau ini mesti saklek nih. Sangat keras orangnya. Jadi kalau lawakan tuh harus begini. Bahkan ada beberapa dari mereka tuh kayak yang serem akhirnya Kang. Buat kayak Kang, nih skripnya begini gitu loh. Karena takut mereka salah sebab lu lebih mengerti soal komedi. Ya bener gak sih Kang? Maksudnya lu memposisikan diri lu seperti itu supaya mereka paham apa yang lu mau. Ya itulah manusia di situ kadang kita mencoba apapun. Ya kan? Kayak satu hal contohnya gini, yang gua omongin di Clubhouse itu kayak FD. Ya. Nah kan gue juga pelajari semua. FD ini jalurnya kemana, ya kan? Ke director. Si FD ini disuruhnya sama siapa? Nah, otomatis kan gue juga menyampaikan ke si FD ini dan FD menyampaikan ke sana. Betul. Kan gitu. Kalau ibaratnya ini udah dragging nih. Tapi yang di atas menentukan belum dragging, gimana? Perasaan lu gimana? Ya bingung lah. Nah itu. Ini gimana sih gitu. Harusnya nih udah masuk nih gitu kan. Harusnya ini udah keluar nih. Ya. Nah itu, posisi itu. Ya. Jadi kadang-kadang mereka tuh melihatnya dari sisi luarnya. Maksudnya dari sisi luarnya? Ya gue kalau di kerjaan kayak seperti itu gitu. Padahal sebenarnya jauh lebih dalam dari itu. Harus ada chemistry antara kru sama pemain gitu-gitu. Tujuannya itu kan? Tujuannya itu. Gue sampai di net aja kan gue minta kumpul semua tuh gue. Gue minta evaluasi. Iya, sampai gue bikin grup, gue ngomong kayak orang bener gitu maksudnya. Nih ngapain lu bikin grup?
Kalau lu di sini nggak lu pakai diskusi untuk besok apa, Iya. Sule jadi apa gitu kan, supaya gue nanti juga jadi nggak disalahkan ketika gue jadi ini nih, wah gue jadi ini nggak siap nih gitu kan. Sedangkan skrip kan udah dibikin. Betul. Nah, gitu. Mungkin itulah yang memicu gue tensi gue agak naik itu ya di situ. Artinya kenapa sih lu nggak meluangkan waktu ini lu manfaatin untuk berdiskusi bersama pemain, kreatif, produser dan yang lain-lainnya. Yang menarik adalah waktu lu bilangnya nih Kang gue cerita, iya Kang gue tuh kok ini banget ya, impulsif banget, gue kok temperamen banget gitu loh. Nah waktu itu lu bilang gini, pelawak itu lang cenderung emosional. Memang. Berarti lu juga sama sebenarnya. Sama lah Lang. Nggak hanya maksudnya kalau untuk tingkatan emosional nggak hanya kita ya kan. Ya profesi lain juga sama. Betul. Kalau tidak sependapat atau tidak pas dengan apa yang kita lakukan misalkan itu pasti sama. Cuman kalau kenapa tensinya lebih tinggi kita ini karena yang dipikirkan itu adalah sebuah kelucuan untuk membuat orang bahagia. Itu yang kita pikirin. Jadi kalau misalkan ada kesalahan, lu tidak lucu di dalam satu konsep program, apa yang lu iniin? Anjir kan? Ya iya kesel. Ya itu maksud gua kenapa lebih tinggi gitu. Misalkan gini Kang, gua kan tujuannya tadi bahagiain orang nih. Lu punya konsep, tujuannya bahagiain orang. Gua punya konsep, tujuannya bahagiain orang. Tapi ternyata konsep kita ini bentrok, gak nyatu. Lu tipikal yang seperti apa? Akan lu apain gua? Ya gimana caranya kita menyatu lah harusnya. Kalau itu terjadi spontan di panggung? Spontan, ya kita ngikut. Lu yang ikut? Iya. Oh lu yang akhirnya ngikut ke ini? Oh. Kenapa nggak lu kasih gestur orang tersebut untuk lu harusnya ikut gue? Ya enggak lah. Jadi tidak ada strata gitu pada saat kita tampil sama-sama di televisi buat seorang Sule. Maksudnya? Kayak misalnya kayak gini Kang, di acara lu nih, ini tempat gua, lu harus ngikut rule gua nih. Ya kalau rule kan semuanya itu kan dari kreatif. Ya dong, semuanya dari kreatif. Ya kita juga kan harus bisa membagi semuanya. Gue kadang-kadang gini, lu boleh tanya sama si Rifki. Itu mana sih? Ya lu gak tahu ntar gue kenalin. Gue tuh sampai-sampai, ini fungsi bintang tamu apa? Gue bilang. Di talk show? Karena gue tuh perasa, gue tuh orangnya perasa. Kalau orang nggak ngomong, orang anjir. Karena gue pernah ngerasain di posisi itu, anjir. Gue ngapain sih di sini gitu. Lu tahu gak? Gue baru mau nanya itu sebenarnya. Karena memang akhirnya banyak bintang tamu yang ngikut kan akhirnya kan. Iya. Tapi kan. Tapi ternyata lu nanyain hal itu. Iya. Karena gue kan ngikut, kan gue kerja di situ lah. Ngikut dulu dong, gitu kan. Artinya kalau ada ide-ide apa, udah lu lemparin aja dong. Kalau misalkan gua double cash, gua arahnya jangan ke Nunung, jangan ke Andre misalkan gitu kan. Gua arahnya ke bintang tamu. Biar bintang tamu ikut main kan gitu. Misalkan bintang tamu sakit, gua jadi pakar kebugaran misalkan ya. Akhirnya tetap nyambung gitu. Bahasannya kan. Nyambung, tapi semuanya ikut main kan gitu. Karena gua tipikal orang yang selalu membaca komentar. Apa kekurangan dari program kita. Oke. Gue baca komentar, tapi gue bisa emosi di komentar tersebut. Gue bisa balas-balasin. Kenapa lu enggak? Padahal lu juga temperamental. Ya mungkin beda usia. Oh gitu ya? Mungkin untuk saat ini udah berbeda lah. Kalau dulu ya. Oh gitu ya? Kalau dulu iya. Mungkin kalau lu masih muda zaman udah ada Instagram sama. Iya pasti akan sama. Cuman mungkin gue gak terlalu lama gitu untuk hal itu gitu. Yang gue pikirin bagaimana caranya menyenangkan netizen aja udah. Gitu aja. Kalau orang mau berpikiran, oh Sule nggak lucu lagi, apa yang nggak lucu lagi dan bla bla, itu biarkan, itu jadikan sebuah cambuk buat kita lah. Iya. Itu dong. Karena kan kenapa gue usul sama produser ini bintang tamu, karena gue baca komentar, mereka kan menikmati. Oh iya juga ya, gitu kan. Akhirnya gue sampaikan. Selebihnya itu dilakukan atau tidak dilakukan, gue mau ya udah kan gitu. Yang penting gue udah menyampaikan gitu. Kang, apa sih rasanya di puncak tuh Kang? Gue gimana ya Lang ya, disebut gue belum sukses, orang pasti bilang oh tidak bersyukur ya kan. Disebut gue sukses, nanti takutnya gue takabur. Jadi gue berjalan aja, mengalir aja. Karena gue yakin bahwa sesuatu hal itu pasti dari nol ya kan.
lu naik tangga pasti 1, 2, 3, 4. Setelah naik tangga apakah lu akan di atas terus? Ya turun sih. Lah ya udah. Jadi apa yang harus kita, maksudnya apa ya? Ya gue syukuri semua yang gue udah dapet gitu. Mungkin lu yang ngerasain apa, gue ada di puncak lah gitu kan. Udah di puncak ya udah. Sampai sekarang kan. Orang kalau nyebut komedian siapa? Sule. Ya itu kan orang-orang lah. Cuman gue merasa bahwa dengan perkembangan zaman, nggak selamanya itu gue bisa mempertahankan gue sebagai komedian yang baik. Iya dong. Iya. Apa karena zaman sudah mulai berubah, kemudian penerimaan orang juga berbeda akhirnya? Ya itu artinya ya gue mah jalanin aja, mau gimana kayak gitu kan. Tapi lu kan tipenya ngikutin zaman. Ya mungkin itu salah satunya. Makanya terus bertahan ya sampai sekarang. Ya mungkin. Lu pernah kebayang lu akan seperti ini gak sih? Maksud gue orang-orang yang arahnya spiritual kayak lu ini kayaknya pernah punya bayangan gue pasti akan sukses, gue akan punya rumah gede gitu. Pernah? Pernah. Serius lu bener? Bener. Waktu masih sekolah lagi jangan-jangan? Sekolah. Apa triggernya? Ya semua pasti kita bisa dapatkan kalau kita mampu melakukannya. Maksud gue tapi triggernya apa? Apakah waktu itu lu dihina orang lah itu terus akhirnya lu mau membuktikan gitu? Enggak ya bukannya? Enggak ada. Oh justru enggak ada ya kan gitu-gitu ya? Gue punya prinsip kalau gue dihina sama orang, jadikanlah itu adalah sebuah rahasia gue. Jangan dijadikan itu sebuah dendam. Kenapa? Ya kan dendam gak baik. Untuk diri lu sendiri? Iyalah. Gak akan ada beresnya. Kayak gini, lu misalkan sama Adis. Adis suka main HP. Terus lu bales. Lu juga main HP. Beres gak? Malah makin ribut. Nah itu. Kok bisa gitu? Maksud gue dengan segala power yang lu miliki. Dengan segala link yang lu punya. Iya. Lu bisa melakukan apapun. Kenapa lu tidak memanfaatkan itu? Ya karena gue manusia lah. Sehebat-hebatnya manusia, tetap sejago-jagonya lu manusia. Gitu. Lu akan ada di titik lengah, lemah. Itu. Gila nih bahasan. Enggak tapi ini Tauhid. iya bener kan? Gue sekalian nanya tuh sekalian gue kayak dapat pecutan dari lu. Beneran deh. Makanya gue jadi mikir apa dulu seorang Sule emang cita-citanya jadi pelawak gitu? Betul. Dari dulu berarti? Betul. Impian lo emang pengen jadi pelawak berarti? Pengen jadi penghibur. Pengen jadi penghibur? Seperti siapa? dulu tuh gue kan dari nari lang. Awalnya nari? Dari nari. Gue tuh pengen penghibur nari sampai gue tuh masuk TV. Oke. Pengen dikenal sama orang. Habis itu gue suka ngelawak, nonton lawak suka. Habis itu gue mau jadi pelawak dah. Udah dari situ gue pelajari. Dari tahun 94 gue mulai melawak. Gitu ya? Iya. Menurut lo di Indonesia ini siapa pelawak yang lebih lucu dari lo? Banyak. Misalnya? Ya banyak. Semua pelawak juga bisa lebih lucu dari gue. Baik senior maupun junior? Iya. Maupun junior. Kenapa mereka bisa lebih lucu dari lo? Ya karena kan tadi kelucuan itu kan tidak selamanya ada di dalam diri kita. Tidak selamanya kita lucu di satu tempat. Kan gitu. Lalu kalau memang lu bilang gitu, mau sampai kapan lu menjadi pelawak? Sampai mati lah. Apa kalau berpikir nanti pas sebelum mati lu akan ngelawak juga biar orang bahagia? Iya. Mungkin nanti juga gue di sana aku akan melawak. Menghibur teman-teman. Tapi lucu sih ini maksudnya dengan pencapaian lu yang luar biasa ya. Terus ada nyamuk. Di mana? Mana sih? Nah udah turun. Oh benar, bukan lawakan kan? Bukan. Oh bukan deh. Gue pikir itu kayak semacam lawakan. Tapi lu masih inget gak lawakan pertama lu tuh apa Kang? Setelah lu masuk ya, lu terjun nih, nyebur. Gue mau jadi pelawak. Tek. Masih inget gak sih? Lawakan seperti apa yang lu pelajari? Dulu sebelum ke nasional ya, TV ya. Dulu tuh klasik banget Bang. Karena dulu tuh gue di lingkungan seni. Dulu ada Adang Bendo, pelawak lucu gitu. Terus ada Lapidut, lawak kaca pidangdut. Nah gue tuh sering nonton itu. Karena gue suka sama komedian. Apapun itu, mau wayang golek mau apa gue tonton. Yang penting ada
ketawanya, ada lucunya gitu. Tapi gue jarang ketawa. Karena menurut lo nggak lucu? Lucu. Oh lucu. Lucu. Orang-orang karena orang-orang tertawa. Tapi gue nggak fokus melihat dia itu bukan dari sisi kelucuannya, tapi dari trik yang dia lakukan. Lu bukan memfokuskan diri sebagai penonton atau penikmat, tapi lu pelajarin triknya. Oh ngelawak tuh gini. Mengamati lah. Mengamati. Gitu. Cerdas. Nah dari situ gue amati, nempel. Dan nempel ketika gue ditodong suruh ngelawak, gue udah siap. Ya. Gitu. Akhirnya 94 tuh gue mulai ngelawak tuh. Dia sampai nasional masih ingat. Ya sepel biasa lah. Lawak-lawak kampung lah. Misalkan sama tukang gendang. Tukang gendang jaipongan. Pas begitu blekuk kosong gendangnya itu. Ya itu klasik bayar, banget. Ya kayak begitu. Itu klasik sekali sih. Iya gue klasik dulu kayak spel. Gue jadi Roma Irama itu gue zaman dulu. Dari dulu berarti kan. Ebit GAD. Terus kayak kalau dulu tuh kalau bahasa Sundanya ini di Indonesiain berarti ya biar orang mengerti kayak itu sepelan tahun 50-60-an. Domba teh di Paraban itu kayak gitu. Kalau bahasa Indonesia kambing dikasih makan terus kata gua tuh sama kamu kambing dikasih minum sama kamu kambing dikasih kandang sama kamu lama-lama jadi hamil sama kamu sama kamu. Nah kayak gitu. Itu bisa kita bisa keliling kemana-mana dengan lawakan yang sama gitu. Lawakan yang sama dan itu sampai sekarang masih lucu. Iya. Dulu tuh gue belum mengenal kayak verbal, kayak ya ibaratnya ngelawak yang kalau single fighter gimana. Dulu kan masih grup itu kayak gitu. Kayak misalkan lagu Roma Irama Perjuangan dan Doa itu kan kayak ya plesetan lagu kayak gitu aja. Tapi bukannya sekarang ini malah makin sulit Kang buat ngelawak? Kalau kita nyanyi kan kita bisa nyanyi lagu yang sama di setiap tempat nih. Orang masih bisa sing along lah nyanyi. Kalau ngelawak tuh bukannya orang sekarang udah bisa ngeliat, lu kan lawakannya udah pernah yang di situ tuh, kok ngelawak lagi gue udah tahu punchnya. Jadi makin sulit gak sih? Manusia punya trik lah. Kayak gini, Andre tuh nginjek kaki gue tuh sampai 12 tahun. Tapi masih lucu lah. Orang udah tahu tuh kalau udah nangis tuh masih ada yang keinjek nih. Ada yang keinjek. Berarti kita cari akal di situ. Jadi kalau misalkan Andre nangis, yang gue cari kaki. Keinjek lu. Enggak padahal. Taunya tangannya. Kejepit. Kayak gitu. Terus kadang misalkan gini. 12 tahun terakhir. Dia di acara akbar. Acara gede lah gitu. Dia masih nginjek kaki gue. Dan masih kena. Masih kena. Mungkin pertama orang lihat ekspresi gua nangis ya kan. Ekspresi gua nangis. Kalau jelek banget tuh kalau nangis tuh. Ya. Itu terus yang kedua Andre dengan tenangnya muka polosnya yang dia tuh nggak bodoh amat gitu. Ini udah dipakai berapa kali pun bodoh amat. Itu orang juga bisa tertawa. Ya. Dan gua akhirnya Andre lu nggak bosen? 12 tahun lu nginjek gua. Tawa penonton. Yang gue aneh. Spontan tuh ya lu aja. Yang gue aneh, kenapa ini masih lucu? Berlagu gitu. Iya. Berarti ada formulanya dong berarti sebenarnya ya? Ya iyalah. Sekarang mah udah lu mau di mana udah bisa lihat, udah tutorial berkomedi juga ada ya, stand up dan yang lain-lain gitu. Iya. Gitu. Yang penting ya kita mah tujuannya menghibur masyarakat aja lah. Mau masyarakat komen gimana yang penting masih bisa diterima lah. Secara naluri kan sudah ada di jiwa lo tuh Kang. Lo bisa menghibur dalam kondisi apapun. Bisa memecahkan atau mencairkan suasana. Apakah bakat lo yang di sana tersebutlah akhirnya membuat Natali menjadi luluh sama lo Kang? Gak tahu tuh, lu tanyanya sama Natali. Gitu ya? Iya, lu interogasi aja dia. Ntar gue interogasi dia. Jadi bukan karena lawakan lo akhirnya dia jatuh cinta gitu. Kan gak gampang dong bikin orang. Kalau suka iya. Suka karena lo lucu. Lo settle. Wajar menurut gue orang suka. Tapi bisa jadi istri. Itu hal yang berbeda Kang. Tahapannya itu jauh. Dari sekedar suka. Keinjek nih. Habis gini-gini. Sedih gue. Kenapa sedih? Kopi habis.
Kalau si Iki ngomongnya gimana waktu itu kayak lo kan? Ya Ikinya komentar mengenai ketika lo memutuskan untuk kayaknya ayah mau nikah gitu. Apa sih yang bisa mancing emosi lo seketika kan dalam hidup ini? Kalau lawakan gue dipotong.